Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penulisan kata. Sobat Adsense sudah siap? Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang penulisan kata ya. Oke. Penulisan kata biasanya ini muncul di soal-soal SBMPTN atau UTBK atau seleksi-seleksi mandiri yang lain gitu ya. Terkait dengan ejaan gitu. Atau yang sekarang dikenal tuh PUB ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang masuk ke penulisan kata ya. Yang pertama, penulisan kata dasar. Nah, kalau untuk penulisan kata dasar ini sama seperti biasanya saja ya. Kalau misalkan ngomong tidur ya, tulisnya seperti ini. Kalau misalkan di awal kalimat baru ditulis dengan huruf K kapital. Oke, ini tidak masalah. Kemudian kalau yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan. Nah, imbuhan, tahu ya, imbuhan ada awalan, ada akhiran, seperti me, itu awalan ya, me berterdi, ya, itu awalan. Kemudian kalau akhiran ada an, ada kan, ada i, dan lain sebagainya. Penulisannya gimana? Penulisannya seperti ini. Kalau ada imbuhan, kalau misalkan langganan, ya ditulis disambung saja gitu ya. Kalau ada pelanggan, pe ya, awalan pelanggan, biasa aja. Ini kira-kira sudah tahu ya. Tapi kemudian kalau misalkan ada awalan dan akhiran, misalnya ke-an, ke plus spasi 1 plus an ya, jadi kesatuan. Ya, digabung semua ya. Nih, jadi ya tidak susah ya, tidak susah. Nah, tetapi kalau misalkan ada imbuhan asing, bagaimana penulisannya? Imbuhan asing seperti wan, wati, isme, is, itu tulisnya gimana? Sama saja. Misalnya nih ada tulisan misalkan rohaniawan. Nah ini kan imbuhan asing ya, ditulisnya ya seperti ini saja. Sejarawan atau sejarawan. Yang benar itu sejarawan. Ya, ditulisnya digabung ini seperti ini, ya. Kemudian juga ada bentuk-bentuk terikat seperti anti, pra, pasca, kemudian tuna, ya, itu bentuk-bentuk terikat. Nah, gimana penulisannya? Penulisannya seperti ini. Anti ditambahkan kata korupsi, anti korupsi, tidak dipisah tetapi digabung. Kemudian prasejarah juga digabung. Kemudian pasca reformasi juga digabung ya. Nah, ini ditulisnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada imbuhan atau bentuk terikat ini terus di sampingnya ada kata yang berawalan huruf kapital. Nah, bagaimana itu tulisannya? Nah, contohnya misalkan nih, nah, ada KTP, ber-KTP, ini ditulisnya gimana? Nah, ditulisnya itu dikasih tanda strip di sini, ber-KTP. Terus misalkan, apalagi bersim, juga sama seperti itu, SIM, ditulisnya ada stripnya di tengah-tengahnya. Kemudian kalau misalkan anti, pra, pasca ditambah dengan kata berawalan huruf kapital. Contohnya misalkan anti Indonesia, misalkan anti Indonesia. Berarti ditulisnya gimana? Ada anti, ada Indonesia. Anti Indonesia. Sama seperti ini ya. Ditulisnya pakai strip gitu ya. Ya, kemudian kalau misalkan ada kata maha, masih ingat maha nggak? Maha
ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih. Ditulisnya bagaimana? Kalau kata Maha, kalau Maha ditambah dengan Maha Esa ya, Maha Esa itu ditulisnya dipisah, Maha Esa. Tetapi itu saja, hanya Esa. Kalau misalkan Maha plus kuasa itu ditulisnya ditulisnya itu tidak dipisah tetapi digabung. Jadi Maha Kuasa. Kemudian kalau Maha Agung sama juga seperti ini. Maha Agung. Ditulisnya digabung. Nah, cuma ini saja Maha Esa yang ditulis dipisah gitu ya. Itu untuk contoh yang kata Maha. Maha ditambah dengan kata dasar. Tetapi berbeda kalau Maha ditambah dengan kata turunan, kata yang punya imbuhan. Contohnya tadi Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ditulisnya kayak gini. Ditulisnya dipisah. Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu ditulisnya dipisah gitu. Nah, ini kalau misalkan kata-kata ini ditulis tanpa ada kata Tuhan ya. Tapi kalau ada kata Tuhan, nah, jadinya huruf kapital semua ya. Tuhan Maha Pengampun. Ya, Tuhan Maha Pengampun atau Tuhan yang Maha Pengasih. Itu juga ditulisnya T, Y, M sama P-nya ditulis dengan huruf kapital dan spasi semuanya. Nah, tapi kalau misalkan ini Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Tuhan yang Maha Kuasa. T, Y, M-nya aja yang kapital. T, Y sama M. Ini ya. Kapital. Begitu. Ya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu masuk gabungan kata. Oke, gabungan kata. Yang pertama gabungan kata yang sudah masuk kata majemuk, kata yang sudah lazim digunakan. Dua kata yang sudah lazim digunakan. Contohnya misalkan rumah sakit. Nah, ini ditulis dipisah. Orang tua dipisah. Misalkan apalagi meja tulis juga dipisah. Contoh lagi apa? Cendera mata. Ingat ya, kalau cendera mata itu ditulis dipisah. Cendera mata. Ditulisnya seperti ini. Nah, terus gabungan kata yang bisa menimbulkan salah penafsiran. Yang bisa menimbulkan salah penafsiran. Contohnya apa, Kak Ilham? Contohnya misalkan nih. Coba lihat. Anak istri pejabat. Atau ini. Anak istri. Ini ada dua ya nanti. Bisa menimbulkan dua arti. Anak istri pejabat, anak dan istri pejabat, atau anak dari istri pejabat. Itu kan bisa menimbulkan dua arti yang berbeda kan. Kalau misalkan anak dari istri pejabat, tulisannya gimana? Tulisannya seperti ini. Anak dari istri pejabat ya. Anak dari istri pejabat. Ya. Jadi gini ya. Anak istri pejabat. Di sini strip. Nah, tapi kalau misalkan mau artinya anak dan istri pejabat seperti itu, yang di strip yang di sini. Anak dan istri pejabat, ya. Anak
dan istri pejabat. Nah, ditulisnya seperti itu. Jadi, ada beberapa kata yang bisa menimbulkan salah penafsiran. Kalau bisa menimbulkan salah penafsiran, kita harus menggunakan tanda strip yang seperti ini. Tergantung dengan mana arti yang mau diinginkan. Begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, gabungan kata yang misalkan sudah majemuk, tetapi ada imbuhannya. Yang majemuk tetapi sudah ada imbuhannya. Misalkan nih, tepuk tangan, tapi ada imbuhannya. Misalkan bertepuk tangan ya. Bertepuk tangan. Tulisannya itu dipisah. Sama saja dengan bertanggung jawab. Juga ditulis dipisah. Tetapi kalau misalkan ada, misalkan mempertanggungjawabkan, kan ada awalan dan ada akhiran. Ditulisnya digabung semua. Mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan. Begitu ya. Contoh lagi misalkan, kalau misalkan garis bawahi. Garis bawahi ditulis dipisah atau ditulis digabung? Garis bawahi. Garis bawahi itu kan I di akhiran ya. I di akhir. Berarti cuma satu akhiran. Garis bawahi. Hanya ini saja berarti dipisah. Tetapi kalau ada awalan dan ada akhiran digabung gitu ya. Menggaris bawahi. Ini ada awalan dan ada akhiran. Ini juga digabung begitu ya. Oke. Ya, tapi ada juga yang kata majemuk, gabungan dari kata majemuk itu yang ditulis serangkai. Kalau tadi yang pertama ini kan ditulis dipisah, tapi ada juga yang ditulis digabung. Contohnya apa saja, Kak? Contohnya misalkan ini. Mana suka. Mana suka ditulis digabung. Matahari pasti ya, pasti ditulis digabung. Terus apa lagi? Acap kali. Acap kali ditulis juga digabung. Bagaimana ya? Bagaimana ditulis juga digabung. Ini juga sudah menjadi kata yang sudah lazim digunakan untuk digabung. Ada lagi apa? Contohnya misalkan kacamata. Kacamata itu juga digabung gitu ya. Oke. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!